Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-263. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, suara bangun samparan itu terdengar bergemuruh di telinga Ken Arok. Namun ia masih saja ketakutan melihat kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya apabila ia singgah di rumah itu dan berbicara terlampau banyak dengan bangun samparan. Karena itu, maka jawabnya, "Tidak, aku tidak bisa singgah. Bukan karena aku tidak mau, tetapi benar-benar aku tidak mempunyai waktu." Kembali bangun samparan menarik nafas dalam-dalam. "Aku tidak tahu apakah arti waktu bagimu, tetapi aku heran bahwa kau sama sekali tidak mempunyai waktu untuk singgah ke rumah. Biungmu pasti akan sangat bersenang hati. Setiap hari ia selalu berada dalam kecemasan dan kegelisahan. Istri mudaku agak terlampau keras terhadapnya, apalagi terhadap anak-anakku dari istri muda itu. Bukankah kau kenal anak-anakku? Oh, kau dahulu pergi dari rumah karena kau tidak dapat bergaul dengan anak-anakku dari istri muda itu. Baiklah, sekarang kau datang. Kau tunjukkan bahwa kau mendapatkan hari yang lebih cerah dari mereka. Anak-anakku pun agaknya mulai senang dengan permainan judi." Ken Arok kini mulai dijalari oleh kebimbangan. Ia memang tidak dapat ingkar bahwa pada suatu saat ia memang pernah tinggal di rumah bangun samparan, diaku menjadi anaknya oleh istrinya yang pertama. Ketidakserasian hubungan antara dirinya dan anak-anak istri muda bangun samparanlah yang telah mengusirnya dari Karuman, padukuhan bangun samparan itu, sehingga ia menjadi penghuni hutan dan padang yang selalu dikejar-kejar orang. Akhirnya setelah melalui berbagai macam peristiwa, dari rumah ke rumah, dari ayah angkat yang satu ke yang lain, maka terlemparlah ia ke padang karautan sebagai hantu yang menakutkan. Karena Ken Arok tidak menjawab, maka bangun samparan mendesaknya. "Kalau kau tidak ingin singgah, Ken Arok, marilah berjalanlah lewat rumahku, biar biungmu dapat melihat kau yang sekarang, yang telah menjadi gagah dan tampan, lebih gagah dari, maksudku lebih tampan dari aku." Dada Ken Arok tiba-tiba saja menjadi berdebar-debar. Berbagai pertimbangan menyesak di dadanya, namun akhirnya ia tidak mampu lagi untuk menolak ajakan bangun samparan. Sekali-sekali memang terbayang di dalam angan-angannya wajah istri tua bangun samparan yang baik, yang saat itu benar-benar menganggapnya sebagai anak sendiri. Tetapi iblis ini selalu mendorongku untuk masuk ke dalam dunia yang paling gila, berkata Ken Arok di dalam hatinya, tetapi lalu dibantahnya sendiri. "Tergantung kepada aku sendiri, kepada ketahanan hatiku." "Bagaimana, Ken Arok? Apakah kau bersedia?" Ken Arok masih tetap ragu-ragu.
sehingga untuk sejenak ia masih tetap berdiam diri. Namun keraguan-raguan itu telah menumbuhkan harapan di hati Bangu Samparan. Keduanya saling berdiam diri untuk sesaat. Dengan bimbang Ken Arok memandangi wajah Bangu Samparan. Wajah itu sama sekali tidak menarik, bahkan menimbulkan perasaan yang aneh di dalam dirinya. Tetapi untuk ingkar dari kenyataan bahwa orang itu pernah memeliharanya, Ken Arok pun tidak pula mampu. "Bagaimana, Ken Arok?" Sekali lagi Bangu Samparan mendesak. Dengan penuh kebimbangan, Ken Arok menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Aku hanya mempunyai waktu sedikit." "Oh, yang sedikit itu sudah cukup. Biungmu akan senang sekali melihat kau segagah ini." Ken Arok tidak menjawab lagi. Ia masih harus mengambil sebungkus kecil bekal pakaiannya. Karena itu, maka ia pun segera melangkah masuk ke dalam semak-semak. Tetapi ia tertegun ketika ia mendengar Bangu Samparan memanggilnya. "Tunggu, kita tidak lewat hutan rindang itu. Kita dapat menempuh jalan lain yang lebih baik. Bersama kau, aku tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Marilah kita melalui jalan itu, langsung menuju ke Karuman." "Aku akan mengambil bekal pakaianku dulu." "Oh." Bangu Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya. "Pergilah." Ketika kemudian Ken Arok hilang ditelan oleh rerungkutan, maka Bangu Samparan pun berdiri dengan termangu-mangu. Sejenak dipandanginya lawannya, orang berkumis yang kini terbaring diam di atas tanah berlumpur. Tiba-tiba ia melangkah maju, ditariknya pedangnya dan kemudian disarungkannya. Dengan kakinya ia mendorong mayat yang telah membeku itu, sehingga tubuh itu kini menelentang. Bangu Samparan menjadi ragu-ragu sejenak. Sekali-kali ia berpaling memandang ke arah Ken Arok menghilang di dalam gerumbul-gerumbul liar. Sesaat ia diam membeku. Namun tiba-tiba tangannya segera meraih ikat pinggang orang berkumis yang telah mati itu, melepasnya dan dengan tangan gemetar membuka setiap kantong pada ikat pinggang yang besar itu. Bangu Samparan terperanjat bukan kepalang, bahkan tanpa sesadarnya ia meloncat berdiri ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara di belakangnya. "Apa yang kau lakukan itu?" Ketika Bangu Samparan berpaling, dilihatnya Ken Arok berdiri sambil memandanginya dengan tajamnya. "Kau sedang mencari apa pada ikat pinggang itu?" bertanya Ken Arok pula. Bangu Samparan menjadi kebingungan sejenak, namun otaknya yang licin segera menemukan jalan. Sejenak kemudian ia tersenyum sambil menjawab, "Ken Arok, kehadiranmu benar-benar membawa keberuntungan yang tiada taranya. Bukankah sudah aku katakan? Lihat, apakah yang ada di dalam kantong ikat pinggang ini?" Mata Ken Arok terbelalak ketika dilihatnya seuntai pinggel tretes berlian dan perhiasan-perhiasan yang lain. "Dari mana barang-barang itu didapatkannya?" Dengan serta-merta Ken Arok bertanya. "Inilah yang kami persengketakan," jawab Bangu Samparan. "Menyamun." Bangu Samparan tidak segera menjawab, namun sejenak kemudian ia melangkah mendekati Ken Arok. Sambil menepuk pundaknya, ia berkata, Marilah kita pergi. Jangan kau hiraukan lagi barang-barang ini. Aku akan menyimpannya dan menjadikannya jaminan di hari-hari tua ini." "Tetapi barang-barang itu adalah hasil dari kejahatan." Desah Bangu Samparan. "Semuanya sudah terlanjur. Sebaiknya barang-barang itu dikembalikan.
sekaligus menyerahkan leher ini. Bangu Samparan berhenti sejenak. Sudahlah, jangan hiraukan lagi. Aku akan menyimpannya. Kalau barang-barang ini terlepas dari tanganku, aku harus melakukan perbuatan jahat lagi, supaya aku dan keluargaku tidak mati kelaparan. Tetapi dengan barang-barang yang sudah terlanjur berada di tanganku ini, aku akan berhenti. Aku tidak akan merampok, menyamun dan membunuh. Tetapi kalau kau masih saja berjudi, maka segala kemungkinan akan dapat terjadi lagi atasmu. Aku akan berhenti berjudi. Umurmu kau habiskan di dalam lingkaran perjudian. Hanya karena karunia yang maha agung sajalah kau akan berhenti berjudi. Bangu Samparan mengerutkan keningnya. Karunia? Bangu Samparan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mengerti kata-kata Ken Arok, tetapi ia memang tidak ingin mempersoalkannya. Kini didorongnya Ken Arok sambil berkata, "Marilah, sebaiknya kita segera pergi." Ken Arok pun kemudian melangkahkan kakinya. Rambutnya masih kusut dan pakaiannya hanya dibenahinya sekedarnya. Dijinjingnya seberkas pakaiannya di dalam sebuah bungkusan kecil. "Mari, aku bawakan pakaianmu itu." Tetapi Ken Arok tidak memberikannya. Diingatnya saat-saat kunjungan Bangu Samparan di Padang Karautan. Pakaiannya habis dibawanya. Tetapi saat itu, ia dapat meminjam kawan-kawannya sebelum ia mendapatkan yang baru. Sedangkan kali ini ia berada di perjalanan. Kalau pakaian itu lepas daripadanya dengan cara apapun, maka ia tidak akan dapat memintanya lagi. Sedang ia sendiri tidak akan dapat segera mendapatkan gantinya. Karena itu, maka dijawabnya, "Terima kasih, aku masih cukup kuat untuk membawanya sendiri." Bangu Samparan mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa. "Hahaha, kau takut pakaianmu itu aku jual seperti beberapa waktu yang lalu? Oh, aku lupa mengatakannya kepadamu bahwa aku memang pernah meminjam pakaianmu. Tetapi pakaian-pakaian itu sudah terjual habis. Tetapi kini aku tidak akan melakukannya karena aku mempunyai seuntai perhiasan di dalam ikat pinggang ini." Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata Bangu Samparan, seolah-olah Bangu Samparan itu dapat menebak isi hatinya. Tetapi meskipun demikian, bungkusan pakaian itu masih tetap dipegangnya sendiri. Sejenak kemudian, mereka telah menyusur jalan sempit di tengah-tengah pategalan. Bangu Samparan berjalan di samping Ken Arok dengan dada tengadah, seolah-olah ia ingin membanggakan dirinya bahwa yang berjalan di sampingnya itu adalah anak angkatnya, seorang hamba di istana Tumapel yang telah berhasil mengalahkan lawannya yang cukup tangguh, bekas seorang prajurit Kediri. Tetapi perjalanan mereka hampir tidak pernah menjumpai seseorang. 1-2 di kejauhan, mereka melihat orang yang lewat menyilang di perapatan atau lorong-lorong pategalan. Tetapi kemudian sepi kembali. Sementara itu, matahari beredar semakin jauh ke barat. Puncak langit telah dilampauinya dan bayang-bayang mereka kini berada di bawah kaki mereka yang kotor karena debu. "Kita memilih jalan melintas," berkata Bangu Samparan. Ken Arok menganggukkan kepalanya. "Kita lewat hutan rindang di sebelah. Hutan itu tidak dihuni oleh binatang-binatang buas. Mungkin ada macan kumbang 1-2 yang berkeliaran, tetapi tidak terlampau berbahaya. Kita masing-masing membawa pedang di lambung, sehingga kita tidak perlu takut bertemu dengan harimau kecil itu." Ken Arok menganggukkan kepalanya pula.
tetapi ia tidak menjawab. Mungkin kau belum pernah melewati jalan ini. Ken Arok masih tetap terbungkam, tetapi jalan ini sama sekali tidak asing lagi baginya. Pada masa-masa itu, pada masa-masa ia hidup berkeliaran, hampir setiap jalan, lorong dan sidatan-sidatan yang paling kecil sekalipun telah dikenalnya dengan baik. Sedang daerah ini sama sekali masih belum berubah seperti beberapa tahun yang lampau. Kadang-kadang di jalan ini ada juga 1-2 penyamun kecil, berkata Bangu Samparan pula. Tetapi jarang sekali, karena lorong ini hampir tidak pernah dilalui orang. Hanya penyamun-penyamun yang malaslah yang menunggui mangsanya terkantuk-kantuk di tepi jalan ini. Dan kau tidak perlu takut bertemu dengan mereka itu. Tidak seorang pun penyamun-penyamun di sini yang tidak aku kenal. Mereka adalah penjudi-penjudi yang baik. Ken Arok mengumpat di dalam hatinya, tetapi ia tidak menyahut. Ketika Bangu Samparan kemudian terdiam, maka perjalanan itu pun menjadi diam pula. Sekali-sekali Bangu Samparan mencoba memandang wajah Ken Arok dengan sudut matanya, tetapi ia tidak melihat kesan apapun di wajah itu. Seolah-olah wajah itu wajah yang kosong. Bangu Samparan menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba saja ia pun berkata, Ken Arok, bukankah aku dahulu, selagi kau berada di Padang Karautan, pernah datang kepadamu, bahkan kemudian mencuri pakaianmu? Dada Ken Arok berdebar-debar mendengar pertanyaan itu, tetapi ia menganggukkan kepalanya. Kau ingat apa yang aku katakan kepadamu waktu itu? Dada Ken Arok kini tidak saja berdebar-debar, tetapi sebuah desir yang tajam telah tergores di dinding jantungnya. Aku waktu itu mimpi kau menjadi seorang maharaja. Begitu barangkali. Cukup, potong Ken Arok. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Oh, maaf. Hanya tiba-tiba saja aku teringat pada mimpi itu. Justru ketika aku mendengar bahwa permaisuri aku Tunggul Ametung itu memiliki kelebihan dari perempuan-perempuan yang lain. Cukup. Cukup, aku tidak akan singgah ke rumahmu kalau kau masih menyebut-nyebut lagi. Tidak. Dengan serta-merta Bangu Samparan menyahut. Aku tidak akan menyebutnya lagi tentang mimpi itu. Meskipun sudah lebih dari 3-4 kali aku mimpi serupa itu. Bahkan seperti aku tidak sedang tidur. Bukankah aku pernah mendengar seolah-olah suara dari langit ketika aku berada di Rabu Jalu? Suara itu mengatakan bahwa aku akan bertemu dengan seorang anak yang hampir kelaparan bernama Ken Arok. Dan sekarang suara itu aku dengar lagi, bahwa Ken Arok itu akan menjadi seorang maharaja. Bohong. Ken Arok hampir berteriak. Sementara itu langkahnya tertegun. Kenapa kau berhenti? Bertanya Bangu Samparan. Kalau ayah masih menyebut-nyebutnya 1 kali lagi, aku akan kembali. Maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Baiklah, aku memang berbohong. Bangu Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi yang penting, kau harus menemui biungmu. Ia akan senang sekali. Ia akan menganggap bahwa kau tidak melupakannya, meskipun ia bukan ibumu sendiri. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya, kakinya terayun satu-satu.
perjalanan mereka itu pun segera mereka lanjutkan. Ken Arok tiba-tiba Bangu Samparan berkata, "Aku sekarang sudah belajar mengerjakan sawah. Oh, ternyata pekerjaan seorang petani itu menarik sekali. Kau nanti akan melihat sawah yang baru aku buka di pinggir hutan ini di ujung yang lain. Aku tertarik sekali melihat kau membuka padang karautan. Sampai di rumah, aku ajak adik-adikmu untuk membuka hutan." Ken Arok mengerutkan alisnya. Katanya, "Bagus sekali. Berapa banyak ayah membuka hutan itu?" "Sekotak." Tiba-tiba wajah Ken Arok menjadi buram. "Sekotak?" "Iya, aku baru mencoba. Nanti pasti akan aku tambah lagi. Sekotak lagi, sekotak lagi." Oh, Ken Arok menjadi kecewa. Tetapi meskipun demikian, itu adalah permulaan yang baik bagi Bangu Samparan. Seharusnya ia terbangun dari dunia mimpinya, beranjak di atas bumi kenyataan, bekerja dengan wajar untuk mendapatkan makan bagi keluarganya. Sesaat kemudian, mereka saling berdiam diri. Ken Arok berjalan sambil menundukkan kepalanya. Sedang Bangu Samparan masih saja berjalan sambil menengadah. Tetapi mereka tidak berjumpa lagi dengan seorang pun, sehingga mereka merasakan betapa sunyi hutan rindang ini. Yang mereka dengar hanya kicau burung-burung liar dan sesekali gemerisik daun tersentuh kaki binatang-binatang kecil yang berlari-larian. "Sebentar lagi kita akan keluar dari hutan ini," berkata Bangu Samparan tiba-tiba. Ken Arok tetap dalam kediamannya. Ia sudah tahu benar bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di mulut lorong sempit, keluar dari hutan rindang ini. Dan ternyata sejenak kemudian, ketika matahari telah merendah di ujung barat, mereka sudah terlepas dari hutan itu sampai ke daerah rerumputan yang cukup sempit. Di hadapan mereka terbentang tanah pesawahan dari Padukuhan Karuman. "Inilah sawahku," berkata Bangu Samparan dengan bangganya. "Lihat, tanamannya sudah mulai menghijau." Ken Arok berpaling sejenak, kemudian dipandanginya sawah di ujung daerah rerumputan, membujur, memanjang menyusur parit. "Pandai juga kau memilih tempat," berkata Ken Arok. "Aku dan adik-adikmu lah yang membuatnya menjadi tanah yang dapat ditanami." "Tidak terlampau sulit," sahut Ken Arok. "Di daerah ini kau dapat mengambil tanah berapa kau kehendaki. Yang diperlukan kemudian adalah kesediaan dan ketekunan untuk menggarapnya." Bangu Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata tanah ini kurang pemeliharaan. Setiap hari ayah berada di lingkaran judi. Kapan ayah sempat menyiangi rumput-rumputan yang semakin lebat itu? Bangu Samparan masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Itulah yang aku tidak sempat." "Bagaimana mungkin sawah ayah akan menjadi baik? Adik-adikmu lah yang aku serahi untuk menggarapnya." "Dan apakah mereka mengerjakannya?" "Kadang-kadang." Ken Arok menggelengkan kepalanya. Desisnya, "Sawah tidak untuk digarap hanya kadang-kadang. Ia memerlukan ketekunan dan kerajinan, kemampuan dan hasrat yang terus-menerus untuk memeliharanya." Bangu Samparan tidak menyahut, tetapi wajahnya menjadi berkerut-merut.
Sejenak kemudian, kaki-kaki mereka telah berada di atas pematang yang membujur membelah hijaunya tanaman yang mulai tumbuh. Silir angin yang berhembus dari bulak yang luas mengusap tubuh-tubuh mereka yang berkeringat. Perlahan-lahan dedaunan yang tersentuh angin bergoyang-goyang, menggelombang seperti air di wajah lautan. Langkah Ken Arok dan Bangu Samparan pun menjadi semakin dekat dengan padukuhan Karuman. Dari kejauhan, mereka melihat pohon-pohon nyiur yang menggapai-gapai seakan-akan ingin menangkap awan putih yang terbang rendah di atasnya. Tetapi ketika kemudian mereka memasuki padukuhan itu, hati Ken Arok menjadi berdebar-debar. Terasa olehnya seakan-akan ia mulai mengikatkan dirinya kepada tambatannya yang lama, yang selama ini telah diusahakannya untuk menyingkir jauh-jauh. Tergantung kepada ketahanan hatiku. Ia masih mencoba bertahan meskipun hatinya semakin berdebar-debar. Ken Arok berpaling ketika ia mendengar Bangu Samparan berkata, "Mudah-mudahan ibumu ada di rumah." Ken Arok mengerutkan keningnya. "Apakah Biung sering pergi?" Bangu Samparan menggelengkan kepalanya. "Entahlah, mungkin ia terpaksa pergi untuk mencari makan." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia bertanya, "Kapan ayah meninggalkan rumah?" Bangu Samparan menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian ia menjawab, "Sudah hampir sebulan aku tidak pulang." Ken Arok terperanjat. "Jadi sudah hampir sebulan kau tidak pulang?" "Iya, tetapi aku sekarang pulang. Bukankah aku pulang dengan hasil yang baik, perhiasan dan kaum?" "Persetan!" Ken Arok menggeram, tetapi suaranya terputus ketika mereka bertemu dengan seseorang di tikungan Jalan Patisan. Orang itu agak terkejut, namun kemudian membuang mukanya seolah-olah ia merasa segan bertemu pandang dengan Bangu Samparan. "Hei, Kakang!" Bangu Samparan menyapanya. Orang itu berpaling, namun kemudian sekali lagi ia membuang muka dan berjalan menjauh. "Tunggu sebentar!" panggil Bangu Samparan sambil menyusulnya. "Tunggu, bukankah kau ingat bahwa aku pernah mengambil seorang anak angkat dahulu?" Mau tidak mau orang itu terpaksa berhenti. Dengan segannya ia memutar tubuhnya itu sambil mengangguk malas. Ia pun menjawab, "Iya, mungkin aku masih ingat. Inilah anak itu. Sekarang ia sudah cukup dewasa." Tiba-tiba wajah orang itu menjadi tegang. Dengan kasarnya ia bertanya, "Apakah anak itu sekarang sudah secakap kau bermain judi?" Aku masih ingat. Anak itulah yang dahulu kau suruh mengambil manggis di halaman rumahku. Anak itu pula yang dahulu sering menangkap ayam di sudut desa ini." Terasa dada Ken Arok berdesir tajam, setajam ujung pedang menembus jantungnya. Sejenak ia berdiri mematung. Ditatapnya wajah orang itu dan wajah Bangu Samparan berganti-ganti. Namun karena itu, maka mulutnya seolah-olah terbungkam. Yang terdengar kemudian adalah jawaban Bangu Samparan. "Hei, apakah kau sudah gila? Aku bermaksud baik, menyapamu dan memperkenalkan anak angkatku." "Kau orang asing di sini, Bangu Samparan. Sudah lama kau tidak ada di rumah, dan desa ini rasanya menjadi tentram. Sekarang, tiba-tiba kau muncul dengan membawa anak angkatmu.
Anak-anakmu sendiri sudah cukup membuat kami pening. Meskipun tidak segila kau sendiri, agaknya kau memerlukan kawan yang baik, sehingga kau ambil anak itu. Kata-kata orang itu serasa guntur yang meledak di dalam dada Ken Arok. Jantungnya seolah-olah akan retak dan darahnya terhenti mengalir. Hampir saja ia kehilangan akal dan bertindak di luar sadarnya. Untunglah bahwa ia masih sempat melihat kepada dirinya sendiri, sehingga sambil memejamkan mata, ia menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk mengendapkan kembali isi dadanya yang serasa sudah bergolak. Yang terdengar adalah jawaban Bangu Samparan tidak kalah kasarnya. Kau setan alasan, apakah maksudmu dengan kata-kata itu semua? Apakah kau tidak menyadari bahwa aku dapat mencekikmu sampai mati? Ayo, katakan, apakah kau dapat melawan aku? Orang itu mencibirkan bibirnya. Jawabnya, memang kau dapat berbuat demikian, tetapi anak putumu akan tumpas di desa ini. Seluruh penduduk akan mengutukmu dan membunuh keluargamu beramai-ramai. Oh, itu tidak mungkin mereka lakukan. Panggillah orang seisi desa ini. Aku dan anak-anakku mampu membunuh mereka semua, apalagi dengan anak angkatku ini. Jangan menakut-nakuti kami, jawab orang itu. Betapapun saktinya kau dan anak-anakmu, ditambah dengan anak angkatmu, kau tidak akan dapat melawan seisi desa ini. Seharusnya sampai saat ini, kau harus mengucap terima kasih bahwa kau dan keluargamu masih dibiarkan tinggal di rumah di dalam daerah ini. Tetapi kalau kau dan anak-anakmu menjadi semakin gila juga, maka kalian akan segera diusir. Bangu Samparan menggertakkan giginya. Memang ia dan anak-anaknya tidak akan mampu melawan orang seisi desa. Buyut Karuman bukan anak kemarin siang yang baru dapat meloncat-loncat. Apakah kau tidak menyadarinya? Bertanya orang itu kepada Bangu Samparan. Apakah aku harus mengatakannya kepada Ki Buyut supaya kau digantung di ujung desa ini? Bangu Samparan menggeleng. Jangan begitu. Tetapi bukankah aku tidak pernah berbuat onar di dalam desaku sendiri? Tetapi nama desa ini sudah terlampau banyak kau cemarkan. Kau ingat bahwa Ki Buyut memberikan kesempatan untuk memperbaiki solah tingkahmu. Kita sudah terlampau muak dengan segala macam kegilaan itu. Bukankah aku sudah mencoba membuka sawah di ujung hutan? Tetapi kau masih mengancam akan membunuh aku. Maaf. Suara Bangu Samparan merendah. Tetapi jangan menghina. Aku sudah bersedia memperbaiki kelakuanku. Seharusnya kau pun tidak menghina kami sekeluarga lagi. Kami ingin melihat buktinya apa yang telah kau lakukan. Bangu Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi sebelum ia menjawab apapun, orang itu sudah melangkah pergi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.